Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita bersyukur atas berkat Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita. Kita diberi kesehatan, kekuatan, bahkan umur panjang. Nyata saat ini kita boleh ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk belajar di dalam firman Tuhan, menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan dalam menjabarkan trilogi pembangunan jemaat dalam periode tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022 dengan tema bulanan misi dan pendidikan yang membebaskan, dan tema mingguan mengucap syukurlah untuk kemuliaan Allah. Dan kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-33. Namun sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, banyak terima kasih kepadamu atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami dalam menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami saat ini mau belajar lagi di sekitar firman. Kiranya Engkau sertai Tuhan, beri hikmat bagi kami, bagi hamba-Mu, dan bagi jemaat yang akan mendengarkan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita bersama membaca Alkitab yang terambil dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Yang berkata demikian, dengan perikop Israel sebagai suatu peringatan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah, dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang
mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seseorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang akan turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jemaat yang diberkati Tuhan, alasan pemilihan tema bersyukur kepada Tuhan adalah karakter atau sifat atau perilaku hidup orang percaya untuk mensyukuri berkat dan pemeliharaannya. Jemaat mengucap syukur bukan saja diungkapkan ketika dalam suasana bersukacita, tetapi juga dalam pergumulan dan penderitaan. Karena firman mengajarkan untuk mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Jemaat bersyukur kepada Tuhan diungkapkan dalam berbagai bentuk, apakah dengan ibadah syukur, persembahan syukur, dan jamuan kasih. Pertanyaan untuk direnungkan, apakah bentuk-bentuk ucapan syukur jemaat dilakukan dengan segenap hati sebagai respon iman atas berkat-berkat Tuhan? Sebab sering terjadi di akhir ibadah syukur ada pesta pora, atau apakah hanya sebuah tradisi tanpa menghayati makna perayaan tersebut. Perayaan ucapan syukur tentunya diekspresikan sebagai tanda terima kasih Tuhan karena Dia telah memberikan keselamatan dan berkat kehidupan bagi orang percaya. Praktik pengucapan syukur jemaat bukan saja dilakukan sebagai tradisi ataupun mengucap syukur kepada Tuhan, namun masih ada yang mengucap syukur pada Allah-Allah atau opo-opo lewat ritual-ritual yang ada. Jemaat yang diberkati Tuhan, ada pula yang mengucap syukur dengan menonjolkan keberhasilan dan kesuksesan seseorang, sehingga mengucap syukur dengan alasan pemikiran seperti ini, maka jemaat diajak untuk merenungkan tema minggu ini, yaitu mengucap syukurlah untuk kemuliaan Allah. Pembahasan tematis
Rasul Paulus saat perjalanan penginjilannya kedua mengunjungi kota Korintus, Paulus tinggal di sana selama 1 tahun 6 bulan dan memberitakan firman bahwa Yesus adalah Mesias, walaupun ia ditolak oleh orang-orang Yahudi. Akan tetapi banyak orang di kota Korintus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis, sehingga dapatlah dikatakan bahwa jemaat di Korintus didirikan oleh Paulus. Pada saat Galio menjabat sebagai gubernur, kota Korintus adalah pusat pemerintahan. Provinsi Akhaya menjadi kota metropolitan yang berkembang, sebab sebagai kota pelabuhan dan metropolitan dan kota perdagangan membawa dampak meningkatnya taraf hidup warganya, namun juga kejahatan dan imoralitas seksual tumbuh berkembang. Seperti kota-kota besar lainnya di dunia, Yunani, Romawi, Korintus adalah tempat berkembangnya pemujaan dewa. Yunani dan Romawi seperti Afrodit dan Apollo yang disembah di kuil-kuil utama di kota itu. Surat 1 Korintus menguraikan bagaimana Paulus sebagai seorang gembala yang menafsirkan dan menerapkan Injil pada masalah-masalah jemaat dan berusaha mempertahankan persekutuan orang-orang percaya untuk menyembah dan memuliakan Yesus sebagai Mesias. Masalah yang ada di jemaat Korintus seperti pertentangan dalam jemaat, membanggakan diri karena memiliki roh, imoralitas, makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa kafir, penyimpangan-penyimpangan dalam perjamuan kasih dan perjamuan kudus. Surat 1 Korintus 10 ayat 14 sampai dengan ayat ke-33 merupakan bagian atau nasihat Paulus tentang kehidupan jemaat agar hanya menyembah dan memuliakan Tuhan sebagai orang bijaksana. Dengan nada yang lembut, ia mengimbau mereka mempertimbangkan sendiri kebenaran yang disampaikannya, yaitu jauhilah atau melarikan diri menjauh dari penyembahan berhala. Dan ayat 14, karena jemaat telah mengucap syukur kepada Tuhan dengan perayaan perjamuan kudus. Hal ini jelas dengan pertanyaan Paulus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Ayat 16, dengan meminum anggur dan makan roti dalam perayaan perjamuan kudus, berarti umat ada dalam persekutuan dengan darah dan tubuh Kristus. Roti adalah simbol tubuh Kristus, maka kita sekalipun banyak dan berbeda adalah satu tubuh karena mendapat bagian dari roti yang satu. Sejajar dengan satu tubuh, gereja yang terdiri dari banyak anggota mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Roti yang menunjukkan pada tubuh Kristus tidak dapat dibagi-bagi sehingga bersekutu dan mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat tidak dikehendaki oleh Tuhan. Paulus dengan tegas memperingatkan jemaat untuk tidak terpengaruh dengan praktek-praktek penyembahan dan pemberian kurban orang kafir. Menyembah Tuhan dan menyembah roh jahat menurut Paulus membangkitkan cemburu Tuhan seperti yang dialami oleh umat Israel di zaman Musa ketika mereka menyembah berhala. Setelah Paulus menjelaskan bagaimana hubungan vertikal antara Tuhan Allah dengan manusia, selanjutnya ia menasihati jemaat tentang kebebasan
dan tanggung jawab persekutuan. Kebebasan seseorang itu dilihat dari tujuan. Apakah yang dilakukan itu berguna dan membangun kehidupan jemaat atau tidak? Salah satu tanggung jawab sosial jemaat adalah menjadi berkat bagi orang lain dengan tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain. Paulus juga memberi perhatian pada soal makanan dengan tidak memberatkan hati nurani. Bagi Paulus, makanan tidak ada kaitannya dengan penyembahan berhala. Kemerdekaan dalam soal makanan adalah pengakuan yang mendasar bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Tetapi apabila ada yang mengatakan bahwa makanan itu adalah persembahan berhala, janganlah kamu memakannya. Inilah yang dimaksudkan dengan keberatan hati nurani orang lain. Paulus menegaskan apa yang dilakukan manusia termasuk soal makan dan minum, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah sebagai jawaban atas pergumulan jemaat mengenai penyembahan dan ucapan syukur. Bukan apa yang dimakan dan diminum yang penting, tetapi bagaimana cara seorang makan dengan mengucap syukur, karena makanan berasal dari Sang Pencipta yang penuh kasih karunia. Semua yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh Allah. Rasa syukur yang diungkapkan dalam doa adalah sebuah tindakan iman, dan apapun yang muncul dari iman tidak mungkin berdosa. Kehadiran orang yang percaya pada Yesus diharapkan Paulus untuk tidak menimbulkan syak atau curiga atau sanksi kurang percaya sehingga menyakiti orang lain, tetapi berusahalah menyenangkan hati sesama, yang artinya memikirkan orang lain juga, bukan hanya diri sendiri. Namun ini tidak berarti bahwa kehidupan manusia untuk memuaskan orang lain, tetapi tugas utama orang yang percaya adalah untuk memuliakan Tuhan. Makna dan implikasi firman. Bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan, karena Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Apa yang Tuhan ciptakan, semuanya baik adanya. Pujian syukur umat hanya bagi Tuhan saja, sebagai Allah yang esa dan tidak ada yang lain. Tuhan tidak menghendaki umatnya menyembah pada roh-roh jahat atau berhala, karena Ia adalah Allah yang cemburu apabila umatnya menyembah berhala. Persekutuan dalam perjamuan kudus dengan meminum cawan, ucapan syukur, berarti umat mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan keselamatan kepada manusia lewat pengorbanannya di kayu salib. Dan roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, yang memberikan makna bahwa gereja atau persekutuan orang percaya adalah satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Gereja adalah suatu kesatuan yang eksklusif, tetapi bersifat inklusif. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipersatukan dengan kuasa lain atau siapapun yang terpisah daripadanya, sehingga tidak mungkin ada berhala di balik ibadah jemaat. Tuhan Allah menghendaki kehidupan orang percaya untuk mengucap syukur bagi kemuliaan namanya. Memuliakan nama Tuhan lewat mengucap syukur dapatlah dilakukan oleh orang-orang percaya dalam semua aspek kehidupan. Dengan kata lain, bahwa apa yang kita kerjakan untuk menghadirkan kesukacitaan bagi sesama dan menjadi berkat bagi mereka, bukan hanya berpikir kepentingan
atau keuntungan diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan atau keuntungan orang lain. Sebagaimana Tuhan Yesus sangat peduli kepada manusia, sehingga Dia rela berkorban untuk keselamatan manusia, maka hendaknya umat Tuhan peduli terhadap sesama manusia dalam tindakan-tindakan kasih sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan apa yang Engkau nyatakan dalam firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan dan menjadi pedoman dalam kami menjalankan akan aktivitas kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.